Kabar baik dari Bendahara Negara, APBN per 15 Maret 2024 surplus 22 triliun rupiah atau 0,10% terhadap produk domestik bruto PDB. Meski begitu, surplus tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 122,9 triliun rupiah. Pendapatan negara mencapai 493,2 triliun rupiah, turun 5,4% secara year on year. Rinciannya, penerimaan perpajakan 399,4 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak 93,5 triliun rupiah, dan hibah 0,2 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara tercatat 470,3 triliun rupiah, terdiri dari pemerintah pusat 328,9 triliun rupiah, dan transfer ke daerah 141,4 triliun rupiah. Meski mengalami surplus, Kementerian Keuangan telah menarik utang dari awal tahun. Sri Mulyani menyebut utang yang ditarik lebih awal menjadi antisipasi jikalau terjadi gejolak pasar keuangan pada pertengahan tahun. Tercatat, pembiayaan anggaran per 29 Februari mencapai 184,3 triliun rupiah atau setara dengan 35,5% dari target utang tahun ini 648,1 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo merestui harga eceran tertinggi atau HET beras premium naik Rp1.000 per kilogram diperpanjang hingga April. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, menunggu penurunan harga gabah kering panen. Tak hanya itu, kebijakan ini juga demi menjaga pasokan harga beras menjelang Lebaran. Melalui aturan ini berlaku untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, diberlakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kilogram dari HET sebelumnya di Rp13.900 per kilogram. Namun angka patokan di tiap daerah berbeda seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung. Relaksasi HET beras premium diberlakukan Rp15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp14.400 per kilogram. Presiden Joko Widodo menyetujui penambahan 14 proyek strategis nasional atau PSN baru yang akan dibangun pada 2024. Menko Erlangga Hartarto menyebut belasan PSN baru itu pembangunannya akan dilakukan oleh pihak swasta sehingga tidak menggunakan APBN. Erlangga berharap pembangunan itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Erlangga merinci 14 PSN itu yakni pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan kawasan industri Wiraja Pulau Galang, proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, dan pengembangan kawasan industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah. Kemudian, kawasan industri Patimban Industrial Estate Subang, pengembangan kawasan industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara, serta pengembangan kawasan industri Stargate Astra Sulawesi Tenggara. Lalu pengembangan kawasan pesisir Surabaya Waterfront, pengembangan kawasan terpadu di Bumi Serpong Damai, pengembangan jalan tol di section Harbor Road 2 Jakarta Utara, serta pengembangan jalan tol dalam kota Bandung. Kabar buruk dari Badan Pangan Nasional, 17.000 sawah petani yang siap panen terendam banjir. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan proyek hasil panen raya padi pada 2 April 2024 mengalami penurunan. Diproyeksikan produksi padi turun 20.000 ton dari 4,92 juta ton menjadi 4,9 juta ton. Arief memperkirakan panen padi naik sebanyak 300.000 ton. Arief menjelaskan pemerintah memang mau menjaga produksi beras dalam negeri dengan menaikkan stok beras bulog hingga di atas 2 juta ton dari sebelumnya 1,2 juta ton. Sementara itu berdasarkan data Badan Pangan Nasional, sejumlah harga beras mengalami kenaikan. Tercatat, beras premium naik 1,16% menjadi Rp16.540 per kilogram, disusul beras medium yang naik 0,85% yang menjadi Rp14.320. Untuk pertama kalinya, Bank of Japan atau BOJ resmi mengakhiri rezim suku bunga negatif. BOJ memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendeknya 0,1% dari minus 0,1%. Rezim suku bunga negatif di Jepang telah berlaku sejak tahun 2016. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan adanya potensi kenaikan upah yang kuat di tahun ini.
BOJ juga mengumumkan penghapusan kebijakan pengendalian kurva imbal hasil untuk obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun yang digunakan Bank Sentral untuk menargetkan suku bunga jangka panjang dengan membeli dan menjual obligasi jika diperlukan. BOJ mengatakan akan menghentikan pembelian dana yang diperdagangkan di bursa dan perwalian investasi real estate Jepang, serta secara perlahan akan mengurangi pembelian obligasi korporasi dan bertujuan untuk menghentikan praktik ini dalam waktu sekitar 1 tahun.